Pemirsa, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarov Rikar mengaku telah menerima uang 200 miliar rupiah dari hasil mengurus perkara. Ia mengaku tidak ingat perkara yang diurusnya tersebut. Lalu apakah kejaksaan harus membuka penyelidikan terkait uang itu? Kita akan membahasnya bersama dengan mantan jaksa Jasman Panjaitan dan mantan hakim Asep Iwan Iriawan. Selamat malam Pak Jasman dan juga Kang Asep. Selamat malam. Selamat malam, Mbak Bera. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Jasman, Zarov Rikar itu mengaku menerima uang total 200 miliar rupiah dari urusan perkara-perkara begitu ya, sekitar tahun 2015 atau 2016. Nah, ia mengaku hanya asal menaruh uang itu ke berangkas di rumahnya yang kemudian ditemukan jaksa saat penggeledahan. Apakah ada kemungkinan kejaksaan itu tentu harus membuka penyelidikan terkait uang itu? Seharusnya demikian. Jadi jangan hanya ditanya kepada terdakwa. Seharusnya jaksa penyidik atau bahkan penyelidik sudah menyelidiki uang itu dari mana. Apalagi kan disebutkan bahwa ini sudah berlangsung 10 tahun. Kan itu. Tidak mungkin dong kalau ditanya yang bersangkutan ya dia gitu-gitu aja dia ngomong. Gak tahu gimana, gak tahu sampai hampir 1 triliun gitu loh. Gak tahu dia disimpan di ruangannya, di kamar tidurnya, di bawah tempat tidur ada emas gitu loh. Gak mungkin dong dia ngomong gitu. Tapi ini tergantung kepada profesionalisme jaksa di dalam menyidik kasus ini. Jangan hanya ditanya kepada terdakwa. Seharusnya dalam berkas itu sudah terungkap uang itu dari mana. Kan Jadi itu. menurut Pak Jasman, jaksa Harusnya penyelidik demikian. saat ini Ya. tidak profesional. Ya, kalau menurut saya dengan kayak gini pemeriksaan ini kurang proporsional ini. Kurang proporsional, apalagi pertanyaannya tadi ditanya begitu. Ya pasti dijawabnya, namanya terdakwa itu kan berhak diam, jujur dan bohong. Ya kan itu. Tapi kalau misalnya jaksa sudah punya bukti-bukti lain, dia kan nggak bisa berkutik. Ini begini-begini dari yang kami dapat informasi dari sana bahwa Anda mendapatkan ini. Kan bisa saja dia jaksa begitu. Kalau memang datanya seperti itu. Oke, Kang Asep. Jangan hanya berdasarkan penggeledahan aja gitu. Ya. Jangan hanya berdasarkan penggeledahan saja. Kang Asep, apakah Anda juga menilai sama bahwa jaksa penyelidik ini kok tidak profesional atau kurang profesional karena hanya bertanya kepada terdakwa saja, tidak kemudian menyelidiki dari mana asal muasal uang ini? Kak, waktu digeledah itu di rumah terdakwa itu, terdakwa mengakui bahwa uangnya dari hasil perkara. Itu jelas, tegas, tuntas. Kalau dari hasil perkara berarti gratifikasi atau suap ya. Nah, itu yang pertama, artinya beban pembuktian ada pada jaksa sekarang menghadirkan perkara itu ke pengadilan dengan dakwaan tidak hanya korupsi tapi pencucian uang. Saya meyakini ya bahwa uang itu tuh lebih dari segitu gitu kan. Pasti ada lebih, cuman itu harus dicari itu ya. Pertama itu. Kedua, kesaksian kemarin itu ada menyebutkan dia konsultasi salah satu perkara tentang gula ya. Itu menyangkut perkara besar, kan tinggal dicari. Tidak mungkin lah, masa tidak minimal kan 5 perkara, masa nggak tahu. Kalau minimal 5 perkara lah katakan. Dia tidak hanya 10 tahun loh, saya kan pernah di situ, jadi tahu percis. Ya, tidak hanya sebagai sekretaris dirjen peradilan, zaman dia sebagai direktur ya pidana atau sebelum-sebelumnya ya malah tahun 90-an saya berani mengatakan ya dia sudah pemain ya. Nah, itulah kewajiban untuk dicari. Makanya kan penyidikan itu kan mencari tindak pidana dan mencari tersangkanya udah ketahuan. Nah, tinggal dibuktikan uang itu minimal kan kemarin disebut tuh satu perkara 50 miliar plus 20 miliar 70 miliar tinggal dikorek. Nah kan tidak dia berikutnya gampang lagi ya. Tinggal dicari ya, udah konsultasi sama mantan hakim Agung S, mantan Tuada tuh kan, sekarang udah pensiun. Tinggal dicari lagi, perkara ini nomor berapa, pengacaranya siapa, pihaknya siapa, itu gampang sekali kok. Ya tinggal disebutin, ini loh buktinya, yang tadi disebut oleh Pak Jasman, ini loh. Jadi ya gampang, kalau cuma nunggu keterangan terdakwa, percuma karena keterangan terdakwa hanya berlaku bagi dirinya. Justru dengan 4 alat bukti lain itulah yang akan menjerat terdakwa. Ya.
Kang Asep, Zarof berdalih lupa dan memang ia mengakui ini dari kasus mafia peradilan gitu ya, kasus perkara. Tapi kan Ya. di 2015 atau 2016 sehingga kasus yang mana kan sulit bagi jaksa untuk mencari begitu. Kasus yang mana yang harus dicari? Enggak. Clue-nya saja tidak ada begitu. Enggak. Justru kan tentu nilai sekian itu pembuktiannya ya kalau pencucian uang justru dari terdakwa ya. Memang nilainya 1, 2 perkara, katakan 5 perkara. Tapi jumlah uang yang ada itu, yang katakan sekarang kan diributkan hampir 1 triliun, yang saya meyakini lebih dari 1 triliun, lebih dari 51 kilo emas, ya. Dia harus membuktikan dari mana, karena beban pembuktiannya kalau tidak sesuai dengan karakter profilnya, baik di pencucian uang, ya, maupun di Undang-Undang Tipikor, bebannya ada pada terdakwa, bukan ada pada jaksa, ya. Nah, yang pertama itu dulu, lalu nilai jumlah gitu kan. Kalau sekarang didalilkan dia udah lupa lagi. Justru ketika lupa lagi, maka menjerat dia. Dari mana duit itu? Dia seorang karyawan, bukan hakim. Cuman dia pemain kan. Dia itu kan salah satu geng di Mahkamah Agung, mafia peradilan di samping Nuradi, Hasbi, itu kan petinggi-petinggi eselon 1, ya pemain-pemain Markus di Mahkamah Agung itu kan kenal dengan ya tip-tip lainnya lah ya dengan yang suka-suka suap itu. Sekarang tinggal kayak aja minimal yang kemarin disebut lah di pengadilan itu menyebut konsultasi dengan Hakim Agung. Loh, kok konsultasi dengan Hakim Agung? Dia seorang statusnya bukan hakim, ya, bukan mutus perkara, megang perkara, itu aja udah salah. Kedua, konsultasi, itu aja dikejar. Nah, nanti jangan-jangan ya ada hakim-hakim lain yang pernah dikonsultasikan sama dia, gitu kan? Itu gampang kok, yakin lah tuh. Junior-junior Pak Jasman itu di kejaksaan jago lah soal begituan mah harusnya. Ya, Pak Jasman, jadi harusnya bukan hal yang sulit ya bagi kejaksaan untuk bisa mengungkap, merunut kembali kasusnya, clue-nya hanya di tahun 2015 atau 2016 begitu. Ya, betul Mbak Pra. Jadi memang ini nggak sulit sebenarnya, ini nggak sulit. Persoalannya sekarang cuma jangan hanya diam saja gitu loh. Apa adanya gitu, jangan hanya gitu. Loh, itu menyidik perkara itu tidak gampang. Tidak gampang. Meskipun tidak mudah, tidak sulit. Gitu. Itulah seperti yang dibilang Prof. Asep tadi, harusnya itu ditelisik juga. Apalagi dia ada pertemuan dengan Hakim Agung. Loh, kan jaksa harusnya bisa manggil itu. Kalau memang udah disebut, udah muncul di pengadilan seperti itu ditanya gitu loh. Dalam rangka apa itu? Pertemuan apa itu? Itu, Mbak. Pak Jasman, dengan misalnya saja gitu ya, sudah diketahui perkaranya 2015-2016, sudah diketahui perkaranya apa, kasusnya yang mana, lalu bagaimana konsekuensi hukumnya terhadap kasus itu? Ini kan 2015-2016, bisa saja kasusnya ya harusnya memang sudah inkrah gitu ya. Bagaimana konsekuensi hukumnya atas putusan itu? Loh, nggak ada masalah. Kan itu bahwa kejahatan itu terungkap ya di waktu kapan diungkap, bukan masalah perbuatannya gitu. Perbuatannya tahun 2015 atau 2016, kapan terungkap? Kan itu. Ini kan terungkapnya itu di persidangan ini kan. Jadi dari situ aja kita menghitungnya. Kan. Gitu, Mbak. Baik. Saya ke Kang Asep. Kang Asep, dengan konsekuensi hakimnya yang kemudian juga berhubungan dengan Zarof Rikar gitu ya, atas kasus-kasus perkara yang sudah pernah putus di 2015-2016 kemudian terakumulasi 200 miliar itu, bagaimana konsekuensinya terhadap kasus yang sudah diputus dengan hakim yang bermasalah? Apakah kejaksaan itu harus kemudian mengungkap kasusnya dan mengajukan PK, ataukah pihak yang dirugikan yang harus mengajukan PK? Harus dipilah. Ini perbuatan si Richard Darot ini kan kalau nggak suap gratifikasi itu dicari ya perkara apa saja. Nah sekarang kalau ada perkaranya ternyata hasil permainan seperti Surabaya, itu tidak menyebabkan batal demi hukum ya karena udah diputus. Putusan itu salurannya upaya hukum. Katakanlah itu kasasi bisa PK ya. Nah itu harus dilakukan. Nah atau juga ya sanksi terhadap hakim-hakim yang mutus itu. Sekali lagi, kalau putusan suka nggak suka itu sudah terjadi kecuali ada ruang upaya hukum. Nah saya khawatirkan kalau itu sudah PK, karena PK Mahkamah Agung Manu tidak PK 2 kali, cuma PK sekali gitu kan. Nah satu itu perlu dipertimbangkan. Tapi kalau itu masih kasasi, kan masih ada PK itu diajukan terhadap BHT itu satu kasasi. Cuma harus dilihat nih perkara-perkara tadi itu ya, dilihat sudah sampai mana gitu. Tapi kalau pengetahuan saya itu perkara gula itu kan
dua kekuatan besar yang menyangkut dua nama besar ya penasihat hukum itu harus dibuka terus. Itu kan menyangkut korporasi konglomerasi yang begitu kuat cakar ayamnya gitu ya, bukan cakar ayam lagi, ini cakar gajah gitu karena di Lampung gitu kan. Nah itu perlu dibuka ya, jadi karena udah disebut dalam persidangan, kebetulan fakta persidangan. Ya betul tadi kata Pak Jasman, panggil itu oleh penyelidik berikutnya ya, bahwa itu diminta keterangan yang bersangkutan karena disebut namanya. Kan persoalannya ketika namanya disebut dalam ruang persidangan, apakah dulu ketika penyidikan disebut nggak namanya? Ini harus dibuka. Kalau ini nggak dibuka, tidak akan terbuka mafia ini. Karena justru mafia di Mahkamah Agung tuh setidak-tidaknya Nuradi, ya, Hasbi, dan Rikan itu dikenal oleh siapapun. Persis seperti pengacara tiga sebelumnya kan, Junaidi Saibi, Marcelina, kemudian si Artu Sigadun itu sama, cuma mereka di penasihat hukum, ini di Mahkamah Agung gitu kan. Ini harus dibuka, jaringan-jaringan ini saling terkait, saling bergelindan, saling ada hubungannya, dan perkaranya perkara besar. Ya coba dibuka lah, kan nama-nama perkara disebut tuh di tiga pengacara itu. Jangan-jangan juga ada kaitan gerikan. Tapi yang paling gampang titiknya yang kemarin, keterangan persidangan kemarin itu ya, yang minggu yang lalu itu, menyebut Hakim Agung itu yang sudah pensiun. Nah, jangan-jangan ada petinggi-petinggi Mahkamah Agung juga yang sudah pensiun, ya, yang pernah memutus. Itu soal lain. Nah, kalau dia memutus, dia juga kena nanti penyertaan, tak suap, tak gratifikasi. Sekali lagi harus dipilah perbuatannya si Richard, si Jarob, ya, suap dan gratifikasi dicari kemana terus, ya, untuk pencucian uangnya. Kemudian kaitannya tadi kalau dengan putusan, nah putusannya itu jangan-jangan ketika kasasi dimainkan atau PK dimainkan itu dibuka. Putusannya tidak ada, ya, sekali lagi putusannya tidak ada kecuali upaya hukum. Nah, orang-orang yang memutus ini tadi Mahkamah Agung siapa itu dipanggil oleh kejaksaan, diminta keterangan apa kaitannya sama si Jarob ini supaya ketahuan semua. Kalau ini nggak dibuka nggak selesai. Ini Ketua Mahkamah Agung, ya, sudah membersihkan di PNPT. Nah, tinggal di Mahkamah Agung yang harus dibersihkan, entah yang sudah pensiun maupun sudah menjabat, kaitannya dengan Jarob itu dibuka. Kan tidak mungkin, katakanlah 1 triliun, bagi aja kemarin satu perkara yang begitu gede 70 miliar. 1 triliun bagi 70 miliar itu berapa perkara? Nah, katakanlah udahlah, ambil aja 5 perkara. 5 perkara yang kemarin rame-rame 2024, 2025 ya. Enggak ada 2025, 2024, 2023. Dibuka aja. Itu pasti akan ketahuan kok ya. Baik, kita nantikan bersama, semoga kejaksaan benar-benar akan mengusut dari mana asal muasal 200 miliar itu, dari perkara yang mana. Terima kasih Kang Asep dan juga Pak Jasman atas diskusinya. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.